seorang pemimpin wajib memahami betul bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah manifestasi dari buku pegangan. Ya, The Way of Life dia adalah sandaran dan menjadi buku pegangan dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan. Ya. Jadi fungsi kita sebagai pemimpin di dalam birokrasi, bagaimana ini mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terdapat, harapan-harapan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar konstitusi. Karena itu, usahakan semua tindakan-tindakan yang kita ambil bersandar pada konstitusi dan kepentingan bangsa dan negara. Di dalamnya ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ya, di dalamnya ada perlindungan terhadap pilar yang paling penting, freedom to speech. Di dalamnya ada perlindungan freedom to religions, ya, kebebasan untuk beragama. Di dalamnya dilindungi kebebasan freedom of fear, dari rasa takut. Semua dijamin konstitusi, termasuk the right of education, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan, hak untuk mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Inilah sandaran kita. Dan kalau kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka kehadiran sebuah pemerintahan salah satu tujuannya adalah bagaimana mengantarkan rakyat Indonesia ini ya ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemakmuran ini adalah sebuah visi yang harus kita wujudkan. Sedangkan pemerintahan ya memiliki fungsi untuk bagaimana mampu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Bagaimana menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini dua undang-undang ini ibaratnya adalah manual book. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah manual book bagi segala stakeholder, khususnya di dalam pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam melaksanakan kebijakannya pada tataran pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita masuk di sini. Ya. Karena itu, salah satu hal yang mendasar bahwa jangan pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Kesetiaan kepada konstitusi, kesetiaan kepada undang-undang. Ya. Kesetiaan kepada konstitusi, kesetiaan kepada undang-undang. Ya, jadi seorang pemimpin aparatur tidak boleh melakukan pelanggaran. Itu prinsipnya, pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran konstitusi. Salah satu yang kita paparkan tadi bentuk-bentuk pelanggaran hukum antara lain korupsi, ya, menyalahgunakan jabatan. Dan ingat, kehadiran pemerintahan jelas sekali digariskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tujuan dari sebuah pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Ya, bagaimana mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, tujuan yang kedua dari pemerintahan selain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, ini amanat dalam konstitusi. Memajukan kesejahteraan umum. Jadi persoalan kesejahteraan, persoalan kemiskinan, persoalan stunting, persoalan masalah sosial lainnya, ini adalah tugas kita semua sebagai aparatur negara untuk mengantarkan tujuan pemerintahan ini bisa dicapai, visi misi ini bisa dicapai, sehingga terwujud kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Ingat Bapak Ibu, visi bernegara pemerintahan itu, visi itu penting sekali karena itu seorang pemimpin harus memiliki tujuan. Ya. Seorang pemimpin harus memiliki tujuan. Karena kalau tidak memiliki itu, orang yang ibaratnya orang yang tidak memiliki tujuan itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti orang yang berjalan tanpa arah. Berjalan tanpa arah.
Karena itu pemimpin harus memiliki tujuan. Bapak Ibu duduk di jabatan saat ini sebagai kepala seksi, sebagai pemimpin di situ. Maka terterapkan apa tujuan Anda di situ. Karena kalau kita tidak tahu tujuan, tidak memiliki tujuan, maka kita akan masuk pada tataran tidak tahu arah atau tersesat. Nah, kalau kita bicara dalam konteks nasional, ya, dalam konteks kepemimpinan Pancasila ini, maka tujuan yang ingin dicapai. Jadi organisasi itu ibaratnya adalah kapal. Kita ibaratkan seperti itu. Kalau negara ini ibaratnya adalah kapal, maka sementara ini kita berlayar. Ya, kemana tuh ya? Kemana tujuan kapal berlayar? Menuju apa? Tujuannya apa? Dermaga. Ya, dermaga. Pelabuhan terakhir. Ya, dermaga itu adalah tujuan. Dia mau kemana tujuannya? Ya, tujuannya itu tadi. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, karena itu hadir pemerintahan. Yang fungsinya apa pemerintahan? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Ya, inilah tujuan-tujuan yang digariskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagaimana tentunya kita berharap kita akan sebagai pemimpin, Bapak Ibu, saat ini Anda menduduki pemimpin level eselon 4, ya, seksi, nah, dan akan naik terus nanti dengan jabatan itu, maka berusaha untuk melakukan kebijakan yang mempercepat tercapainya tujuan pemerintahan ini. Ya. Dan sekali lagi, di dalam hidup ini, kita harus memiliki visi. Anda harus memiliki impian, karena segalanya berangkat dari impian. Tidak ada sebuah pencapaian terbesar dalam hidup ini tanpa adanya visi dan mimpi. Jika Anda berani bermimpi, maka saya rasa bukan hal mustahil untuk mencapai impian tersebut. Pemimpin dan pemimpi, dua hal yang harus ada. Impian, karena impian inilah pilar kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ jelas arah visi sebuah pemerintahan ingin dibawa kemana. Kita sudah jelaskan tadi, ingin dibawa menuju kepada pemerintahan yang kuat, ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, di mana pondasinya adalah bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pilar kedua dari sebuah kepemimpinan, pondasi kepemimpinan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, prinsipnya ini bagaimana kita menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tujuan bersama, bagaimana kita mampu menjaga kesatuan, ya, sehingga kita tidak bercerai, ya, gitu, sehingga kita tidak terpecah, ya. Jadi NKRI tetap harus kita jaga secara bersama, ya, dari berbagai potensi-potensi yang bisa saja menghancurkan persatuan itu sendiri, seperti misalnya potensi ancaman penyebaran hoax, potensi ancaman korupsi, potensi ancaman teroris, dan lain sebagainya, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap harus dikawal. Dan yang terakhir adalah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika memiliki sebuah makna bahwa berbeda-beda tetap satu. Bagaimanapun kita tetap satu dalam kebinekaan. Kita sama meskipun kita berbeda usia, kita berbeda warna kulit, kita berbeda bahasa, kita berbeda adat, namun ya kita harus menyatu. Karena hanya dengan persatuan maka sebuah negara menjadi kuat. Tanpa persatuan ini sangat sulit di abad ini, ya. Bagaimana kita melihat video kemarin saya sudah putarkan pada pertemuan kemarin, bagaimana awalnya sebuah negara hancur itu dimulai dari serangan ke dalam dulu, menghancurkan dari dalam, destroy from inside. Jadi kehancuran dari dalam, dia adu domba warganya, dia adu domba anak bangsanya, sehingga mereka bertikai. Dan ingat, penyesalan selalu pastinya akan datang terlambat. Ya, penyesalan akan selalu
datang terlambat. Pada dasarnya seperti itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pondasi utama bagaimana kita membangun bangsa Indonesia. Ya, bagaimana kita membangun bangsa Indonesia melalui nilai-nilai luhur ini, melalui pondasi utama ini, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. 4 hal ini menjadi dasar pegangan yang erat bagi kita semua untuk memajukan bangsa Indonesia. Ya, kita jadikan sebagai the way of life. Kita jadikan sebagai penyangga besar kehadiran bangsa Indonesia. 4 pondasi ini tentunya adalah hal yang wajib dimiliki bagi seorang pemimpin. Ya. 4 ini adalah sebuah hal yang harus kita rawat, sebuah hal yang harus kita jaga secara bersama-sama. Ya. Demi kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Dari berbagai ancaman, dari berbagai tantangan yang kita sering hadapi, ya, dari berbagai persoalan yang ada. 4 pilar pondasi ini wajib diimplementasikan di dalam kepemimpinan kita, mulai dari implementasi nilai Pancasila, implementasi nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya adalah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini bukan hanya berada pada tataran kognitif atau sebatas pengetahuan semata, namun ini wajib kita implementasikan sebagai pemimpin. Karena salah satu tugas kita sebagai pemimpin dalam birokrasi adalah terlihat jelas bagaimana kita membantu eksekutif dalam mewujudkan tujuan pemerintahan, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan. Ya. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang mendasar juga, ya, yang harus dipahami, ya, terkait dengan kepemimpinan Pancasila ini. Izin saya share screen. Nah, mengapa Pancasila, ya, ideologi utama? Nah, kita akan sedikit masuk ke dalam mengenai Pancasila ini. Nah, Pancasila ideologi. Bagaimana posisinya, ya? Ini kita mencoba memahami, karena kepemimpinan Pancasila sebenarnya, kepemimpinan Pancasila pada dasarnya adalah kepemimpinan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Bapak Ibu, Pancasila sebagai ideologi, maka beberapa ideologi juga kita akan coba bahas di beberapa dunia, ya. Jadi munculnya ideologi, beberapa ideologi, mulai dari zaman Renaissance, ya, kita mengenal di situ ada revolusi industri, paham kapitalisme, di mana segala sumber daya dikuasai oleh pemilik modal. Ya, kapitalis ini kemudian mewujudkan free trade, ya, dari sisi kiri muncul kapital, kemudian dari sisi kanan, ya, muncul sosialis. Ya, ini bertemu keduanya ini. Ya, sosialisme utopis, revolusioner, sosialisme revolusioner komunis. Ya, kapitalis free trade, keduanya kemudian masing-masing dianut oleh beberapa negara di dunia ini. Dua paham ini, dua ideologi inilah yang mendominasi yang dianut oleh dunia, ya. Kalau Cina dia lebih ke komunis, sosialis, ya. Amerika lebih ke kapitalis dan lain sebagainya. Negara-negara barat, ya, Korea Utara komunis, ya, mengarah ke sana. Ini beberapa ideologi, ya. Pancasila muncul sebagai ideologi jalan tengah di situ, ya, yang kemudian memiliki pemahaman dan nilai sendiri.
Nah, ini beberapa perbedaan ideologi di dunia ya. Ya, ideologi di dunia dari kemudian dibedakan menjadi dua, ada kiri dan ada kanan. Ya, ada ideologi kiri dan ada ideologi kanan. Dari kiri, kesetaraan ideologi kiri ini mereka berprinsip bahwa kesetaraan kepemilikan bersama dalam kehidupan sosial. Ya, dalam kehidupan sosial. Ya, sehingga memunculkan di sini ekstrem kiri yang bisa sedikit radikal ya, yang terlalu dalam. Di situ ada komunisme, anarkisme, teologi, pembebasan. Ya, ekstrem kiri radikal. Kemudian ada kiri anti kemapanan. Ya, jadi ekstrem kiri radikal, ada kiri anti kemapanan, sosialisme, ekologisme, dan new left. Kemudian moderat, ini tengah. Dia lebih ke liberal, kebebasan adalah hak mendasar, nasionalisme, dan menghargai pluralisme. Kemudian pada sisi kanan ada hierarki privatisasi, kekuasaan, dan otoritas. Ya. Kanan lebih ke konservatif dan liberal, konservatisme, sekulerisme, kosmopolitanisme, konsumerisme, feminisme, oportunisme, dan kapitalis. Ekstrem kanan reaksioner, fasisme, paham kaufanisme. Ya. Pada kiri, HAM kesetaraan lebih mengutamakan kesetaraan, di situ ada kebebasan, internasionalisme, sedangkan kanan kepemilikan pribadi, menghargai ya otoritarisme. Nah, ini sedikit gambaran ideologi-ideologi. Nah, ini beberapa, jadi ideologis pada dasarnya ini ada 3 ya. Ya. Dalam buku Pancasila Ideologi Dunia yang ditulis oleh Ersadam Al-Jihad ya, ini membedakan 3 ideologi. Ada komunis, Pancasila, dan liberal. Ini kita berada pada ideologi ini, kepemimpinan Pancasila. Komunis itu ateis, ya. HAM diabaikan. Ya, ateis itu artinya apa? Tidak mengenal Tuhan. Kalau ini ya, komunis itu pokoknya mereka itu tidak yakin akan adanya Tuhan. Itu ciri pertama dari ideologi komunis. Mau apa dia di dunia ini, ya itu urusannya dia. Ya, tidak ada istilah tanggung jawab nanti di akhirat apa. Pokoknya ateis lah. Ya, tidak ada Tuhan dalam pandangan mereka. Itu hidup ini seperti ini aja. Ya, kita hidup begini, sukses, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Itu usaha kita sendiri. Mau kaya ya usaha kita. Miskin itu kesalahan Anda sendiri gitu. Jadi kalau kita sudah meninggal ya selesai urusan gitu. Dia nggak percaya lagi akan ada kebangkitan dah. Pokoknya hidup mati pokoknya ya sudah selesai. Kita mati sudah selesai riwayat gitu. Ateis pokoknya tidak ada pengaruh Tuhan ya. Itu paham yang mendasar yang membangun daripada sikap ateis ini. Ya, jadi pokoknya segala kehidupannya pokoknya dia mengandalkan dirinya lah gitu. Bahwa peranan Tuhan tidak terlalu terasa dalam kehidupan ini. Nah, itu paham ya. Ini kita coba melihat aliran-aliran pandangan ideologi ini. Yang kedua, komunis itu HAM diabaikan, hak asasi manusia. Pokoknya Anda kebebasan berbicara, Anda boleh gitu. Mengkritik pemerintah, nggak boleh. Anda menutup jalan untuk berdemo, tidak boleh. Tidak ada hak Anda itu. Itu semuanya dikendalikan oleh penguasa. Ya, kalau ada yang berani kita penjarakan gitu. Anda berani sedikit berbicara, kita tembak di situ. Kita hukum mati. HAM. Pokoknya tidak ada hak asasi manusia. Tidak ada hak untuk hidup. Tidak ada hak untuk menyatakan pendapat. Freedom to speech. The right to speech. Hak untuk memilih. The right of election. Tidak ada. Hak untuk bebas dari kemiskinan. Freedom from poverty. Tidak ada. Pokoknya tidak ada hak. Pokoknya HAM itu kita abaikan sama sekali. Hak untuk hidup. Pokoknya kita abaikan. Hak atas kepemilikan barang dan jasa tidak ada. Pokoknya semua dikendali pemerintah ya. Itu sistem komunis. Nah, kemudian keputusan di tangan partai. Siapa partai yang paling berkuasa di situ? Ya, itulah yang memutuskan apa arah kemana kita. Kebijakannya seperti apa. Mau kemana arah pemerintahan ini dibawa. Ya, itu ada di tangan partai. Kemudian istilah nasionalisme itu ditolak ya. Ya mereka tolak itu sebenarnya istilah nasionalisme karena ya
Dominasi partai lebih banyak. Tidak ada oposisi. Kalau dalam komunisme itu satu partai tidak ada oposisi. Pokoknya tidak ada lawan. Pokoknya semuanya satu gitu. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan yang paling penting kalau dalam komunisme kepentingan negara gitu diutamakan. Nah, itu sistemnya. Kalau liberal sekuler dia ya sedikit sekuler gitu. HAM dijunjung ya. HAM dijunjung mutlak. Dia ya kemudian voting ya, sistem voting kalau dalam ada keputusan seperti ini terakhir pasca tewasnya ini ya pimpinan Hamas terjadi pergolakan di Timur Tengah. Nah, ini sementara ini di Amerika Serikat ingin melakukan voting. Apakah mayoritas menyetujui resolusi untuk menyerang Iran? Ini kemungkinan akan terjadi perang dunia tiga ini ya. Ya, karena Dewan di sana itu sudah mengusulkan untuk melakukan serangan militer ke Iran. Ini Amerika ini sudah siap di armadanya di Timur Tengah. Nah, mereka voting ini di Gedung Putih. Apakah keputusan menyerang itu lebih dominan atau tidak? Ya, masih proses. Kemudian nasionalisme juga diabaikan ya. Ya, dominasi mayoritas. Ini mayoritas. Ada oposisi ya. Meskipun liberal tetap ada oposisi. Kalau komunis pokoknya tidak ada. Ada perbedaan pendapat. Kalau di komunis pokoknya tidak boleh berbeda. Kalau di liberal bolehlah kita berbeda. Ada masih memberikan kepentingan mayoritas. Ya, jadi kepentingan mayoritas, mayoritas warga gitu, mayoritas. Kalau di komunis negara di atas segalanya. Nah, Pancasila monoteis, kita mengenal Tuhan ya. HAM dilindungi. HAM ini dilindungi juga. Musyawarah, voting. Nasionalisme dijunjung tinggi. Tidak ada dominasi. Ada oposisi. Dengan alasan ada perbedaan pendapat kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini sedikit beberapa ciri-ciri yang digambarkan dari buku Pancasila Ideologi Dunia, Sintesis Kapital, Sosialisme dan Islam oleh Ersadang Jihad. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa proses perkembangan sejarah ini kita melihat sejarah bagaimana pergantian presiden juga berpengaruh terhadap keterpurukan ini ya, beberapa hal yang terjadi juga yang cukup berpengaruh pada Pancasila yang kita kenal, sehingga saat ini Pancasila itu sudah menjadi tafsiran umum ya. Proses penghapusan sosialisasi Pancasila pada masa reformasi, PEM 4 dicabut, kemudian BP7 dibubarkan. Nah, setelah jatuhnya Soeharto kan ya ini hadir dulu ini lembaga-lembaga ini untuk menguatkan Pancasila. Mata pelajaran Pancasila sebagai pelajaran pokok juga sudah dihapus. Tafsir Pancasila ya diserahkan kepada pasar bebas lah seperti itu. Pancasila dipersalahkan karena dianggap simbol ikon Orde Baru. Ini yang terjadi. Instrumen politik Orde Baru, ornamensis folk, ya mengakibatkan trauma sejarah sehingga Pancasila harus dilupakan. Ya. Kemudian Pancasila bukan milik sebuah era, ya bukan ornamen kekuasaan atau rezim, bukan representasi pokja orang, golongan, atau orda. Ini beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana sebenarnya hakikat Pancasila itu? Nah, ini kita sedikit pahami ya. Ya, kali ini tadi kilasan sejarah perubahan-perubahan yang terjadi setelah rezim Orba roboh. Pancasila secara etimologi adalah dasar negara Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, secara bahasa Muhammad Yamin mengatakan Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Sehingga menurut Muhammad Yamin bahwa Pancasila itu adalah bahasa berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Ya, 5 unsurnya. Pancasila awalnya didapat dari kepustakaan Buddha dari India. Ya, jadi istilah Pancasila ini didapat karena Bung Karno, Yamin, Muhammad Atta rajin membaca. Ya, jadi didapat dari kepustakaan Buddha dari India. Tripitaka. Ya, ini kitab ini ya. Jadi asalnya Pancasila ini saya bahas sedikit sejarahnya Bapak Ibu. Dari kepustakaan Buddha di India, Tripitaka. Kitab ajaran Buddha yang terdiri dari 3 buku. Jadi ini dari 3 buku. Ada buku Sutta Pitaka yang pertama, ada buku Abhidhamma Pitaka,
dan yang ketiga Vinaya Pitaka. Nah, setiap golongan memiliki kewajiban moral berbeda. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah Dasasila, Saptasila, dan kemudian Pancasila. Ya, ini yang kemudian ditarik oleh Bung Karno, Pancasila, yang kemudian disusun oleh Bung Karno, nilai-nilainya disesuaikan dengan perkembangan budaya, adat istiadat, dan keberagaman yang ada di Indonesia. Pancasila secara terminologi telah digunakan oleh Insinyur Soekarno sejak 1 Juni 1945 ketika sidang BPUPKI berlangsung. Setelah proklamasi berhasil dilaksanakan, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 pada saat itu yang terdiri dari pembukaan 37 pasal, ya, tercantum Pancasila, rumusan Pancasila yang disahkan menjadi dasar negara. Nah, Pancasila ideologi utama dunia, politik bebas ya, kapitalisme, ya ini kontrol ekonomi, ada semua ekonomi bebas, fasisme, kontrol politik, kapitalis ya ini. Ideologi utama dunia. Nah, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, inilah nilai-nilai dari 5 sila itu ya. Ya, dari 5 sila itu. Ya, kita berharap tentunya Bapak Ibu sekalian, stop share screen, maaf, ini mati nih. Oke. Sudah kembali muncul ya Bapak Ibu di layar? Iya, sudah Pak. Ya, oke. Baik, saya lanjut. Ya, ini kepencet tadi. Aduh. Oke. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebangsaan di dalam kepemimpinan Pancasila inilah yang dibagi menjadi 5. Ya, menjadi 5 bagian. Ya, jadi nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila yang pertama adalah nilai religius. Bagaimana nilai religius ini adalah nilai sebuah ketakwaan, ya. Kita percaya akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Ada rendah hati di situ, harga diri, lingkungan dan sosial. Ya. Kemudian nilai kekeluargaan. Ya. Nilai kekeluargaan. Sebuah kesadaran sebagai keluarga bangsa Indonesia dan bagian dari dunia. Di sini ada semangat persaudaraan bangsa senasib sepenanggungan antar bangsa. Ya. Kemudian nilai kerakyatan, di mana pemilik kedaulatan dan subjek pembangunan prioritaskan untuk kepentingan rakyat. Diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Kemudian nilai keselarasan. Ya. Bagaimana kita memahami, menerima yang berbeda-beda terkandung dari nilai positif, pandai disesuaikan diri dengan stereotip yang terjadi. Terakhir keadilan, muara kebutuhan dari 4 nilai yang ada. Keadilan, ya, kepedulian tajam terhadap sesama, ambil bagian dalam mengatasi berbagai kesulitan yang ada. Ya, jadi inilah inti sebenarnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan dan keadilan. Nah, ini beberapa kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini sebagai jiwa bangsa Indonesia, jiwanya ya, sebagai jiwa ya, di dalam tubuh manusia kan ada jiwa ya, kita jadikan ini sebagai bagian dari jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Ya. Bagaimana Pancasila ini adalah sebuah kepribadian dan jati diri dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup berbangsa Indonesia, ya, way of life. Yang keempat, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya. Ini beberapa kedudukan ya. Sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat.
perjanjian luhur ketika Indonesia didirikan. Nah, Pancasila juga dikenal sebagai sumber hukum dasar negara. Pancasila juga dikenal sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dikenal juga sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila sebagai paradigma nasional. Dan terakhir Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Inilah kedudukannya ya. Jadi banyak sekali sebagai paradigma, falsafah, dasar negara, sumber hukum, perjanjian luhur, dasar filsafat, cita-cita, pandangan hidup, kepribadian, jiwa, ideologi bangsa dan negara. Nah, ini kedudukannya cukup banyak. Nah, sisa yang jadi permasalahan saat ini adalah bagaimana reaktualisasi nilai Pancasila ini. Ya. Reaktualisasi objek material, pengayaan, objek formal, pendekatan ilmiah, filosofi, ideologis, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan politik. Nah, implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam menghadapi rival-rivalnya adalah salah satu yang harus kita siapkan. Bagaimana kita mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menarik minat generasi muda, membumikan Pancasila melalui pendidikan, membangun representasi sosial tentang Pancasila sebagai ideologi toleran, internalisasi nilai Pancasila. Nah, ini beberapa tataran yang wajib dilakukan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi secara mendasar ini jadi secara mendasar memang kepemimpinan Pancasila ini sejatinya adalah ya bagaimana kepemimpinan yang kita hadirkan ini memiliki sisi-sisi nilai Pancasila, memiliki sisi implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang bagaimana dibentuk ini melalui 5 hal ini, Pak, Bapak, Ibu. Ya, jadi kita mampu mengimplementasikan 5 hal. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah persatuan, yang keempat adalah kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Jadi 5 nilai ini harus terpatri di dalam jiwa. Yang pertama ketuhanan. Apa artinya? Bahwa seorang pemimpin wajib menyadari bahwa ada Tuhan. Nah, ini harus kita tanamkan. Kenapa banyak permasalahan yang terjadi seperti diskusi kita tadi ya? Kenapa banyak permasalahan-permasalahan terjadi? Ya, itu salah satu penyebabnya karena kita tidak menyadari bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, semua akan berjalan menuju kepada titik penghabisan. Kita berjalan menuju ke situ, titik dari ada menjadi tidak ada. Nah, saat ini Anda mungkin ada, saya juga ada. Tapi suatu saat nanti kita akan kembali tuh kepada pangkuan Sang Pencipta. Kenapa orang berani korupsi? Karena mereka sudah tidak menyadari lagi bahwa ada tanggung jawab yang menanti. Ada tanggung jawab yang tentunya yang harus dia jalankan ya. Ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Itulah yang pertama, ketuhanan. Kita sadar bahwa jabatan ini adalah amanah. Kita menyadari bahwa jabatan ini adalah sebuah tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kepada bangsa Indonesia, bukan hanya tanggung jawab kepada masyarakat, tapi jabatan ini adalah tanggung jawab vertikal yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya kepada Sang Pencipta. Siapa dia? Dialah Tuhan yang Maha Esa. Percayalah itu Bapak Ibu. Ketuhanan. Jadi nilai-nilai spiritual. Kenapa negara-negara maju seperti Jepang itu banyak angka bunuh dirinya? Salah satu penyebabnya mereka tidak menyadari ya. Setelah melakukan perbuatan ini, ke arah mana dia? Ya, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia kerjakan? Ya. Inilah nilai yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan. Nilai kemanusiaan memberikan makna kepada kita bagaimana pentingnya memanusiakan itu manusia gitu, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai aparatur, ingat aparatur sipil negara fungsinya ada 3 kan? Ya. Pelaksana kebijakan publik, pelayan kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. 3 ini fungsi kita. Mohon izin dulu Bapak Ibu ya, saya minum sebentar ya. Silakan minum Bapak Ibu kalau ada di depan mejanya. Ya, boleh.
Ya, silakan diminum kopinya Bapak Ibu ya, yang ada di depan meja. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, bebas ya, silakan minum Bapak Ibu. Asal jangan merokok ya. Nanti saya ditegur kalau Bapak Ibu merokok. Yang saya suruh cuma minum ya. Oke. Oke, baik kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sisi lain dari sebuah kepemimpinan adalah sisi humanis. Ya, jadi humanis. Bagaimana kita memiliki kemampuan humanis. Ya, kemampuan kemanusiaan ini bisa saya sebutkan kemampuan Bapak Ibu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Itu yang Anda sebut tadi, komunikasi. Jadi di dalam nilai kemanusiaan Pancasila ini mengandung makna bagaimana kita mampu menjalin hubungan dengan, wah ini bergeser slide-nya. Bagaimana kita mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi inti komunikasi sebenarnya adalah saling memahami. Ya ini. Karena itu peranan pemimpin adalah mampu menjalin kolaborasi dengan orang lain, mampu berperilaku istilahnya menjalin kolaborasi, menjalin komunikasi yang baik, dan menghargai. Ini penting sekali. Nilai-nilai kemanusiaan di situ ada saling menghargai, ada saling menghormati, saling menyayangi. Ya. Karena itu secara umum manusia hanya kalau berada pada tataran bukan hanya harus membangun sila pertama tadi ini, bukan hanya harus membangun unsur vertikal dengan sang pencipta atau ke atas seperti ini, bukan hanya ke atas, tapi juga membangun secara horizontal hubungannya sesama manusia. Nah ini, kita menjalin hubungan sesama. Ini dua faktor kunci sebenarnya saya yakin akan mampu mengantarkan Anda nanti tidak menutup kemungkinan untuk menuju ke jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagai sekda maupun sebagai bupati nanti di Kabupaten Sorong ya. Ya. Dua itu hubungan manusia. Amin, amin. Iya. Percayalah Bapak Ibu, yang mengangkat Anda kan misalnya dalam jabatan Kades, dalam jabatan kepala bidang, menjadi kepala distrik, kan manusia juga kan? Iya. Iya, Pak Bupati itu manusia. Pak Sekda itu juga manusia. Nah, kalau baik hubungan Anda dengan manusia, saya yakin percayalah akan mudah untuk naik. Apalagi percayalah bahwa Pak Bupati yang naik saat ini, Pak Sekda yang duduk saat ini, dia memilih orang-orang yang memang dia kenal kan, seperti itu, yang terkenal, yang kenal bagus hubungannya dengan dia, pasti itu yang dipilih. Nah, karena itu jangan lupa menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia. Ya, tidak menutup kemungkinan ada di sub ini nanti yang sudah jadi kadis, sudah kepala distrik, kepala dinas, bahkan jadi bupati. Tidak menutup itu peluang ke arah sana. Ya. Bapak Ibu sekalian, nilai vertikal dengan Tuhan, nilai horizontal dengan manusia, saya rasa dua hal ini cukup berpengaruh untuk mengantarkan kita kepada karir, kepada harapan, kepada impian-impian apa yang kita inginkan. Kalau Anda mampu membangun dua relasi ini, saya rasa hidup akan mudah, terasa sangat mudah. Hubungan dengan Tuhan bagus, sehingga tidak stres ya. Misalnya seperti ini, waduh, saya gagal untuk seleksi jabatan saat ini. Anda orang yang bagus hubungannya dengan Tuhan, yakin Tuhan pasti Engkau memberikan jalan yang terbaik bagi saya sehingga saya tidak lulus di sini. Nah, dan betul orang yang lulus itu 3 tahun kemudian akhirnya ditangkap KPK. Berarti memang Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi Anda. Bayangkan seandainya Anda yang lulus 3 tahun kemudian Anda yang ditangkap penegak hukum, itu kan? Ya itu. Jadi orang yang memiliki sikap ketuhanan, hidupnya selalu positif. Dia selalu mengatakan segala yang terjadi adalah takdir, segala yang terjadi adalah suratan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada saya untuk saya jalani. Jika saya memilih A namun saya tidak berhasil memilih A, mungkin Tuhan memberikan jalan yang lain yang disebut B. Nah, ini mungkin yang terbaik bagi saya. Nah, itulah selalu positif gitu dalam hidupnya. Kalau gagal, dia hanya melihat, ini hanya kegagalan sementara ini. Ini hanya kegagalan sementara. Saya yakin sekali Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Benang tidak akan putus pada waktunya. Buah tidak akan bermanis pada waktunya. Buah mangga tidak akan matang pada waktunya. Musim hujan tidak akan datang jika bukan musimnya. Musim gugur tidak akan datang kalau bukan musimnya. Percayalah hal seperti itu. Wah, itu mungkin ungkapan-ungkapan ya yang tentunya
Orang yang memiliki sisi ketuhanan, maka dia memiliki sikap positif dalam setiap masalah yang terjadi di hadapannya. Kita lihat Bapak Ibu, kegagalan itu bagi orang yang spiritualnya bagus, dia sadari bahwa kegagalan hanya bersifat sementara. Bapak Ibu mungkin mengenal kisah bagaimana penemu bola lampu yang kita sebut Thomas Alva Edison. Itu kalau kita berbicara kegagalan, beliau ini gagal kurang lebih 1000 kali. Gagal dalam menemukan bola lampu. Ditanya sama wartawan, apakah Thomas gagal dalam menyalakan bola lampu? Thomas Alva Edison kemudian berkata, tidak. Justru 1000 kegagalan tersebut adalah saya sukses menemukan cara yang salah dalam menyalakan bola lampu, tapi hanya satu cara yang benar untuk menyalakan bola lampu. Nah, itulah. Jadi sisi ketuhanan ini sebenarnya pada intinya akan menguatkan mentalitas kita. Ya, mentalitas kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah bertanya berapa kali Anda gagal, tapi kita harus senantiasa menyadari berapa kali kita bangkit dari kegagalan, ya. Berapa kali Anda bangun dari kegagalan. Bayi yang belajar, anak kecil yang belajar untuk berjalan itu jatuhnya menurut hasil penelitian jatuh kurang lebih 300 kali. Jadi kalau Anda punya anak seperti bayi, kalau dia ingin belajar berjalan, dia harus jatuh itu. Paling banyak itu 300 kali jatuh baru bisa berjalan. Nah, bayangkan kalau dia terjatuh hanya 20 kali baru dia tidak mau lagi berdiri, maka pasti dia tidak bisa jalan, ya, seperti itu. Sisi ketuhanan, sisi spiritual yang kuat ini akan terpancar dari sikap. Ini akan memancar dan menjadi pendorong secara internal bagi kita. Yang kedua adalah kemanusiaan. Bangun relasi yang bagus dengan teman-teman kita. Percaya organisasi itu, di dalam organisasi ada rekan kerja, di dalam organisasi ada tim. Kalau hubungan dengan rekan kerja tidak becus, hubungan dengan rekan kerja tidak bagus, bahkan saling menjatuhkan, ya, padahal satu organisasi ini, maka saya yakin kapal akan hancur karena ya organisasi akan hancur karena Anda saling bertikai. Ya, karena itu cara terbaik untuk menjadi ASN yang terbaik, pejabat yang terbaik adalah kita mampu menyatukan di dalam organisasi itu segala perbedaan yang ada menjadi satu untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak ada kita buat lingkungan kerja menjadi lingkungan kerja yang mampu menghargai segala perbedaan yang ada. Yang kedua tentunya di dalam pelayanan. Masyarakat itu kita hargai juga sebagai manusia. Kita berikan mereka pelayanan yang terbaik. Dan salah satu bentuk memanusiakan manusia tadi ini adalah implementasinya adalah bagaimana kita mampu komunikasi. Itu intinya, komunikasi. Komunikasi itu ada dua, ada yang disebut komunikasi verbal dan ada yang disebut juga komunikasi non verbal. Ya, komunikasi verbal, komunikasi non verbal. Dua jenis komunikasi inilah yang kita kenal saat ini, verbal dan non verbal. Komunikasi verbal biasanya komunikasi yang kita ucapkan secara lisan, tapi ada juga komunikasi non verbal yang biasanya bahasa-bahasa tubuh. Komunikasi non verbal maupun komunikasi verbal ini di dalam pelayanan harus sejalan, ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini contoh misalnya komunikasi verbal ketika kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada manusia lainnya, ya, kepada masyarakat. Terima kasih. Ya, seperti ini coba lihat pelayanannya harus sejalan. Non verbal kan gerakan tubuh. Nah, yang cuma bilang terima kasih. Ya, itu tidak sejalan. Orang akan takut itu karena verbalnya dengan non verbalnya tidak sejalan. Jadi harus memang disertai gerakan. Ya, itu intinya sebenarnya. Menjalin kolaborasi adalah hal yang penting di dalam organisasi dalam mencapai tujuan. Dan pemimpin Pancasilais adalah pemimpin yang mampu merangkum, yang mampu berkolaborasi dengan segala pihak yang ada. Dia mampu menjaring kerjasama. Dia mampu mengangkat, ya. Dia mampu memberdayakan. Dia mampu merangkul. Ya, ini yang paling penting. Dan ini yang paling penting, ya, merangkul ketuhanan kemanusiaan. Nah, sekarang kita masuk persatuan ketiga. Nah, Bapak Ibu, peranan berikutnya adalah bagaimana kita united. Nah, ini dia, bersatu, united. Ya, bersatu, ya. Ada pepatah mungkin kita kenal istilah bersatu kita teguh. Teguh bercerai kita runtuh. Bercerai kita runtuh, betul sekali. Bahkan ini
eh, simbol di kalau Anda menonton filmnya Avengers ya itu menjadi ada di situ tertulis ya United, eh, bersatu katanya kita tunggu untuk melawan Thanos kan. Anda pernah nonton kan ini di Avengers bagaimana Thanos mampu dikalahkan hanya dari persatuan para Avengers ini ya. Ada Captain America ya seperti itu. Jadi persatuan. Jadi inti persatuan Bapak Ibu adalah bagaimana kita mampu bersatu. Salah satu cara untuk bersatu bagaimana? Prinsip pertama, hilangkan segala perbedaan yang ada. Nah, itu. Jangan pernah ada di dalam pikiran kita. Jadi hapus di dalam pikiran itu stigma yang mengatakan, ah, saya berbeda dengan kamu. Contoh misalnya, agamamu kan ini, agama saya kan ini. Kita berbeda, tidak mungkin bisa menyatu. Begitu. Kalau ada di dalam itu pikiran seorang pemimpin, saya yakin tidak akan ada persatuan terwujud. Tapi hilangkan. Meskipun kita berbeda, agama kamu ini, agama saya ini, suku saya ini, suku ini. Tapi kita dalam organisasi, kita sama-sama di pemerintah Kabupaten Sorong ini. Nah, kita satu organisasi. Maka tujuan kita sama, memberikan pelayanan, memajukan, ingat tadi, memajukan kesejahteraan masyarakat Sorong. Nah, maka kita bersama-sama membangun Kabupaten Sorong untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sorong, Kabupaten Sorong yang ada di sana. Kita sejahterakan mereka. Ya. Kita berikan akses mencerdaskan bagi mereka. Kesejahteraan bagi mereka. Kita penuhi hak kebutuhan pelayanannya. Persatuan. Persatuan, itulah persatuan. Persatuan tidak melihat unsur yang namanya suku. Persatuan tidak melihat yang namanya agama. Persatuan tidak melihat yang namanya ras. Persatuan tidak melihat yang namanya etnik. Menghilang. Persatuan hanya mengenal satu. Kita adalah bangsa Indonesia. Itu intinya. Cuma itu, kita adalah bangsa Indonesia. Darah kita sama-sama merah, maka saatnya kita membangun bangsa Indonesia. Itulah prinsip persatuan. Bapak Ibu percayalah, di dalam organisasi, apapun yang Anda ingin wujudkan, maka Anda harus bersatu dengan tim-tim yang ada di dalam organisasi. Rangkul semua tim yang ada. Ya, rangkul semua tim. Tim yang ada. Rapat, adakan rapat. Pertemuan, sampaikan tujuan Anda. Saya di sini sebagai lurah. Kalau lurah di bahasa apa di sana? Kepala distrik. Camat kan kepala distrik. Kalau lurah itu apa di sana? Lurah juga, Bapak. Oh, sama lurah. Ya. Iya, Bapak. Oh iya. Misalnya kalau Anda lurah. Saya sebagai lurah di sini, lurah baru di daerah ini, maka saya butuh bantuan Bapak semua, ya pegawai-pegawai. Kita kumpulkan juga masyarakat. Dukung saya untuk mencapai program ini misalnya. Bagaimana membangun kampung ini. Maka saya butuh dukungan Anda semua. Baik dukungan tokoh masyarakat. Baik dukungan Toda, tokoh adat. Baik dukungan Topa, tokoh pemuda. Baik dukungan Toga, tokoh agama. Nah, ada semua. Kita kumpulkan begitu. Kalau Anda pemimpin di sebuah lurah, apalagi di sebuah nanti distrik, maka rangkul semua masyarakat yang ada. Pertama kali Anda ada hadir di situ, kenali dulu pegawai Anda, tim Anda. Sesudah Anda rapat internal mengenali, kumpulkan masyarakat di situ. Tokoh agama, tokoh pemuda. Untuk mensukseskan tujuan apa yang ingin Anda capai. Jadi ingat, ketika Anda duduk dalam sebuah jabatan, maka Anda harus punya visi. Ingat itu, Anda harus punya tujuan. Karena kalau tidak memiliki tujuan, maka Anda akan masuk ke dalam bukan golongan kiri juga, seperti yang kita bahas ideologi ya, ideologi kiri, bukan golongan kanan, tapi Anda masuk menciptakan golongan baru yang disebut di dalam kitab suci golongan-golongan tersesat. Karena tidak memiliki tujuan. Ya, kita kan tidak berharap begitu, kita berada pada golongan sesat, tapi kita berada pada ya betul-betul pihak-pihak yang memang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, kita berharap kita berada pada posisi tersebut. Karena itu Bapak Ibu, rangkul semua apa yang ada di situ. Ingat, hanya dengan persatuan kita menjadi kuat. Tanpa persatuan kita tercerai-berai. Ya, ya. Makanya jangan heran itu tawon bagus sekali tuh. Tawon, madu ya, lebah ya. Kalau Anda lihat itu lebah, itu persatuannya bagus. Ya, kau ndak ganggu, dia ndak ganggu kamu juga. Tapi pas kau ganggu, satu sarang itu dia kejar kamu sampai sampai didapat kau itu disuntik oleh
lebay itu ya. Ya, disuntik. Ya, itulah persatuan ya. Kita mengutamakan persatuan Bapak Ibu. Tidak ada negara yang kuat, tidak ada bangsa yang kuat, tidak ada organisasi yang kuat tanpa persatuan. Mustahil ya. Ya, tapi yang jelas Bapak Ibu, bagaimana cara bersatu? Ya, ada poin kedua. Coba lihat poin kedua. Apa poin kedua? Apa poin kedua tadi? Kemanusiaan kan? Nah, orang hanya bisa bersatu kalau kita saling menghormati. Itu kan nilai kemanusiaan. Kita hanya bersatu jika kita saling menghargai. Kita hanya bisa bersatu jika kita saling mengasihi. Ya. Kita saling menyayangi. Ya. Kita hanya bisa bersatu seperti itu. Makanya untuk tercapainya persatuan tidak mungkin bisa dicapai tanpa melewati tangga kedua tadi. Apa tangga kedua? Tangga kemanusiaan. Kalau hanya ketuhanan, langsung Anda mau lompat ke persatuan, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Kalau Anda hanya mengandalkan ke satu dulu, ketuhanan, langsung meloncat ke persatuan, tidak. Ini sudah berurutan. Ini dirumuskan oleh the founding fathers bangsa Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin. Ini sudah detail sekali bahwa untuk menuju bangsa Indonesia yang kuat, maka 5 tangga ini harus ada. Yang pertama ketuhanan. Ya, orang yang yakin akan adanya Tuhan pasti hatinya lembut kan gitu. Ya kan, lembut rasanya, mudah menangis kalau melihat penderitaan rakyat, ya mudah merasa hibah. Nah, karena dia sudah melewati tangga ketuhanan, maka ada nilai kemanusiaan di dalam dirinya. Dia pantang melakukan dosa. Dia pantang mengingkari keyakinannya. Maka yang terjadi adalah the do the does. Dia melakukan sesuai dengan perintah ajaran agamanya. Dia menjauhi segala perintah dari ajaran agamanya. Itulah the don't. Jadi orang yang memiliki nilai Pancasila spiritual ketuhanan ini, maka dia mengetahui 2 hal. The do. Orang Barat mengatakan the do. The do itu apa yang harus dilakukan. Dan the don't atau the doesn't, apa yang tidak harus kita lakukan. Yang dilakukan adalah kan perintah-perintah agama. Apa saja perintah agama, Bapak Ibu? Coba, perintah agama. Apa saja perintah agama? Pak Hengki, apa aja perintah agama? Sebutkan satu perintah dalam agama. Saling menghormati. Saling menghormati. Apalagi? Mengasihi. Mengasihi. Ya, itu kan perintah, the do. The don't. The doesn't, apa yang dilarang? Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Sesama. Apalagi? Ya, jangan menghakimi, itu salah satunya ya. Ya, jadi itu perintah-perintah ya. The do, the doesn't. Sesudah itu memunculkan kemanusiaan. Setelah kita berlaku baik sesama manusia, maka ya yang muncul tentunya adalah persatuan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita saling menghargai. Coba lihat pemain bola. Pemain bola itu hanya bisa bersatu menjadi tim yang hebat kalau dia sudah saling mengenal satu sama lainnya, ya kan? Striker sudah satu tim, saling menghargai, saling menyayangi, satu tim striker, penjaga gawang, semua saling kenal. Bayangkan kalau ada pemain bola tidak saling kenal, siapa ini? Baru diturunkan ke lapangan, kocar kacir itu tim, pasti kalah itu. Ya bisa kebobolan 20 gol kalau di babak pertama, kalau dia tidak saling kenal baru diturunkan ke lapangan medan perang. Ya, jadi persatuan ini united hanya bisa terwujud ketika kita manusia sama manusia saling berbuat baik, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Ya, begitu pokoknya. Intinya seperti itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi pemimpin yang hadir harus mampu mempersatukan. Nah, ini yang jalanan terbaik. Yang keempat adalah kerakyatan. Ingat Bapak Ibu, fungsi ASN ada 3 di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ya, Undang-Undang Nomor 20 yang sekarang yang terbaru, bukan lagi Undang-Undang Nomor 5. Ya, kebetulan saya ini penulisnya ya, penulis buku hukum kepegawaian ASN. Ya banyak kok di Google, kalau Anda klik Edi Abdullah di Google langsung muncul loh nama saya Bapak Ibu ya. Saya juga sudah keliling ke wilayah Papua untuk mengajar ya. Mulai dari Sorong sampai Sorong Selatan sampai apa lagi nih? Kabupaten Pakpak ya. Saya pernah ke sana.
Ya. Nah, Bapak Ibu, yang keempat adalah kerakyatan. Apa saya kembali dulu, fungsi ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 kan 3. Ada fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, ada fungsi pelayan publik, dan ada fungsi perekat dan pemersatu bangsa. Ini 3 fungsi kita. Fungsi yang pertama adalah pelaksana, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua adalah pelaksana. Yang kedua adalah pelayan publik. Bagaimana kita mampu melayani publik? Nah, Bapak Ibu kan pemimpin, ciptakan organisasi yang mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Bukan sebaliknya Anda menciptakan organisasi yang mau dilayani sama masyarakat. Jangan balik, tapi ciptakan organisasi yang mampu memberikan pelayanan dalam masyarakat. Misalnya seperti ini, pelayanan KTP. Masyarakat susah aksesnya, datangi. Masyarakat ini buat inovasi. Ini fungsinya Anda ikut pelatihan karena nanti akan membuat terobosan untuk mempermudah pelayanan. Nah, ini nanti di agenda 4. Terobosan apa yang Anda buat? Jadi, terobosan hanya bisa muncul kalau kita lihat masalah dulu. Apa sebenarnya masalah? Masalahnya misalnya masyarakat sulit mengakses pendidikan, misalnya jauh begini. Apa terobosan yang Anda ciptakan? Ya, membuat mungkin akses pendidikan lebih mudah gitu dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya. Kita memang fungsinya adalah pelayan. Ya. Nah, sebagai aparatur sipil negara, maka kerakyatan adalah hal yang mutlak. Artinya apa? Kita mengutamakan kepentingan masyarakat, rakyat. Utamakan itu. Kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan golongan, ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ketika berhadapan dengan kepentingan pribadi, ketika berhadapan dengan kepentingan lainnya, maka sebagai pejabat, sebagai pemimpin yang Pancasilais, maka Anda akan memilih ketika berada pada tataran pilihan antara kepentingan masyarakat ataukah kepentingan pribadi, atau antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan politik, dengan kepentingan golongan, maka yang Anda harus utamakan adalah kepentingan rakyat di atas segalanya. Ya, kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ya, betul sekali. Ini yang kita utamakan. Pengabdian. Karena itu Presiden Amerika Serikat pernah berkata, John Roosevelt ya, pernah berkata bahwa when loyalty to the state begin, loyalty to the party end. Artinya apa? Ketika loyalitas kepada partai dimulai, when loyalty to the state. Ketika loyalitas the state itu negara ya. Ketika loyalitas kepada negara dimulai, maka hentikan loyalitas kepada partaimu. Hentikan loyalitas kepada lainnya. Ya, karena loyalitas kepada bangsa dan negara adalah loyalitas yang tertinggi. Nah, itu katanya ya. Ya, jadi kerakyatan. Kita tentunya senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dan terakhir adalah keadilan. Bapak Ibu, ketika Anda mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, ketika Bapak Ibu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, ketika kita mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, maka yang terjadi tentunya yang tercipta adalah keadilan. Jangan pernah mencari keadilan kalau kita tidak pernah mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan pernah mencari keadilan di dalam masyarakat kalau pemerintahan tidak berpihak kepada rakyat. Jangan pernah mengharap keadilan akan ada kalau pemerintahan tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Karena itu kepentingan rakyatlah di atas kepentingan segalanya. Pemimpin yang Pancasilais akan mengutamakan kepentingan rakyat. Akan mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan mewujudkan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat, maka percayalah, keadilan pasti bisa tercapai. Inilah 5 poin penting daripada kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan yang memiliki kesadaran spiritual ketuhanan, kepemimpinan yang memiliki nilai kemanusiaan, mengutamakan persatuan, kerakyatan, dan tentunya nilai keadilan dalam kepemimpinannya. Baik Bapak Ibu, ini wajib dipahami juga adalah nilai-nilai bela negara. Nah, sekarang bela negara. Bela negara itu adalah sebuah pemahaman di mana kita mengutamakan kepentingan ya betul sekali tadi, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini dia nilai-nilai bela negara. Apa saja nilai-nilai bela negara? Ini yang saya sudah tulis.
Yang pertama cinta. Ya. Nilai bela negara hanya akan terwujud kalau ada rasa cinta tanah air. Bapak Ibu, permasalahan integritas yang terjadi saat ini, permasalahan korupsi yang terjadi, semuanya disebabkan oleh salah satu tidak adanya rasa cinta yang terpatri di dalam jiwa akan bangsa Indonesia. Ketika kita memiliki rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, ketika seorang pejabat memiliki rasa cinta kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, khususnya bangsa Indonesia, maka mustahil korupsi akan ada. Karena itu, kita harus memupuk rasa cinta kepada bangsa ini sehingga kita tidak berperilaku korup. Kita tegakkan integritas. Kita tegakkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Semuanya hanya bisa diwujudkan ketika di dalam hati kita terpatri rasa cinta tanah air. Orang yang mencintai pasti tidak mau menyakiti. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Betul. Ya, betul. Betul. Karena itu, kalau perilaku korup itu menyakiti nggak? Korupsi, menyakiti nggak? Menyakiti. Iya, Iya, karena sangat. perilaku korupsi itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap sumpah dan cinta. Nah, terhadap sumpah dan kesetiaan. Pengkhianatan. Kalau kita dikhianati itu sakit luar biasa sekali. Karena itu, tumbuhkan rasa cinta tanah air, maka hal ini akan memberi efek yang luar biasa kepada kita. Yang kedua, pupuk terus semangat persatuan dan kesatuan. Jangan pernah tercerai-berai hanya persoalan ideologi. Hanya persoalan agama. Jangan pernah tercerai-berai karena persoalan ras. Jangan pernah tercerai hanya persoalan suku, etnik, dan lain sebagainya. Ingat, kita semua adalah satu. Kita bersatu dalam sebuah kebinekaan. Susanti, Sisanti, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun kita tetap satu. Yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita menyadari bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah hal yang mutlak. Kita ini dalam kehidupan berbangsa, perbedaan kita hargai. Yang keempat, kepatuhan terhadap Pancasila. Ya, bagaimana kita patuh kepada Pancasila. Kesetiaan kepada negara. Kita setia kepada negara. Kita menumbuhkan sikap nasionalisme. Kita memberikan pengabdian yang terbaik kepada negara. Inilah nilai-nilai bela negara. Nilai cinta tanah air. Nilai semangat. Jadi kalau nilai semangat persatuan dan kesatuan, nilai kesadaran kesetiaan kepada negara, sikap nasionalisme, pengabdian kepada negara, ini harus terpatri di dalam jiwa kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Inilah nilai-nilai bela negara. Kalau ada di soal ujian, apa saja nilai-nilai bela negara? Nah ini, langsung saya kasih bocoran ini. Jawab saja ini. Nilai bela negara, cinta tanah air, semangat persatuan dan kesatuan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepatuhan terhadap Pancasila, kesetiaan kepada negara, sikap nasionalisme, pengabdian kepada negara. Bela negara, keuletan untuk turut serta dalam membela negara. Dan sikap bela negara adalah hak setiap warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa setiap negara wajib turut serta dalam membela negaranya. Oke, tak terasa Bapak Ibu, sisa 4 menit. Nah, ingat, hancurnya tembok Cina diawali oleh hancurnya dari dalam. Hancurnya persatuan dan kesatuan. Itulah dinasti Kun, ya dinasti King Shi Huang. Beda tipis dengan ada itu biskuit Kongguan ya, bukan itu ya. Kongguan, bukan. Ini dinasti King Shi Huang hancur itu yang tersisa hanya temboknya. Kenapa dinasti? Padahal ini tembok fungsinya mengelilingi itu kerajaan King Shi Huang, tapi hancur. Kenapa bisa hancur? Padahal ada tembok. Karena hancur dari dalam. Mereka bertikai. Mereka warganya bercerai-berai. Mereka saling bermusuhan. Terjadi peperangan karena adanya adu domba. Adanya berita-berita hoax yang memancing kemarahan. Sehingga terjadi perang saudara antar mereka. Tembok tidak hancur. Penjajah bisa masuk melalui pintu gerbang untuk menghancurkan dinasti King Shi Huang. Itulah serangan-serangan suku-suku nomaden yang untuk menghancurkan kekaisaran dinasti King Shi Huang. Tidak cukup menghancurkan tembok yang sudah dibangun, tapi dia masuk melalui pintu gerbang. Tapi strateginya adalah hancurkan dulu persatuan mereka, rakyatnya dari dalam.
Temboknya masih ada, kita bisa saksikan saat ini. Masuk sebagai keajaiban dunia. Karena itu ingat, hancurnya dinasti Qin Shi Huang bukan sebab dari serangan dari luar, tapi disebabkan oleh pertikaian yang terjadi dari dalam. Demikian pula yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, ingat komitmen, kapasitas, ya. Ini 4 pilar kita, dan sebagai penutup saya kasih satu video dulu Bapak Ibu ya. Video seorang pemimpin yang mengimplementasikan. I want to tell you 3 stories from my life. The first story, I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around. Oke. Ya, kita ulang ya. Baik, oke, silakan. Today, I want to tell you 3 stories from my stories. The first story is about connecting the dots. Months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so. It started before I was born. My biological mother for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was. My biological mother found out my father had never graduated from my papers. She only relented a few months later. This was the start of my life. And 17-year last parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value of it. I had no idea it was going to help me figure it out. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was I ever made. The minute I dropped out, I could begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on, looking backwards. So you have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believe in to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make. Second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Watts and I started Apple. In my 10 years, Apple had grown from just the 2 of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees a year earlier. And I just turned 30. And then I got fired, very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I was a very public failure, and I even thought about running. I still love what I did. The turn of events at Apple had not changed that. Hello? And so I decided to start over. Halo. I didn't see it ever happen to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. Oke, baik. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story. Oke, baik Bapak Ibu. Ini mohon maaf, ternyata fasilitator ini ada salah ini ya. Ternyata waktunya lewat ya. Saya kira ini sampai jam 10. Kalau di Papua kan sampai jam 11. Ternyata setengah 11. Mohon maaf ini udah lewat setengah jam ya. Waduh. Saya offside. Ya oke, saya kasih tugas saja terakhir ini. Silakan di screenshot. Jadi videonya saya potong tadi. Saya kirain sampai jam 10, ternyata setengah 10 atau setengah 11. Baik Bapak Ibu, silakan di screenshot. Ini tugas hari kedua. Oke, saya perbesar ya. Masih tugas individu. Kaitkan gagasan perubahan Anda dengan indikator nilai-nilai bela negara. Kemudian jelaskan kontribusi gagasan perubahan terhadap peningkatan pelayanan publik. Tugas dibuat 5 halaman ya. Upload hari Minggu, besok baru diupload ya. Siap, Bapak. Oke, gagasan perubahan Anda dan indikator nilai bela negaranya. Jadi Anda sudah mencoba untuk membuat gagasan aksi perubahan. Oke, Bapak Ibu sudah di screenshot? Ya. Sudah, Pak. Oke, saya stop ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin demikian akhir pertemuan kita hari ini. Ya, ini langsung saya tutup tanpa kesimpulan video tadi karena sudah lewat 30 menit ini. Aduh, saya berdosa sekali sama Bapak Ibu ini ya. Ini pelanggaran HAM. Dan sebagai penutup, saya kasih hiburan dulu supaya Bapak Ibu tidak marah ya karena jamnya lewat. Ya. Oke, di tangan saya Bapak Ibu ada korek gas ya. Bagi yang perokok pasti punya korek. Nah, ini ya. Oke, kita akan memberikan sebuah terobosan sulap. Ini korek ya, coba perhatikan. Nah, korek ya, ini berfungsi loh. Nah, ini menyala ya. Oke, ini. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Hop. Kita akan melihat. Coba perhatikan ya. Oke, Bapak Ibu. Ada sapu HP nih. Oke, kita lihat koreknya Bapak Ibu.
Saya putar ya. Oke. Lihat apa yang terjadi Bapak Ibu dengan koreknya. Nah, oke. Nah, ini saya bengkokkan ya. Oke, sebenarnya masih banyak trik-triknya. Nanti saya ajari Bapak Ibu kalau kita ketemu klasik kali ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa demikian akhir pertemuan ini. Sekali lagi saya mohon maaf ini kesalahan saya sudah 30 menit membuat Anda duduk ini diceramain sama saya ya. Bapak. Oke, baik. Mohon undur Oke, diri. siap. Dan sebelum saya undur diri, kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Oke. Siap-siap, senyum ya. Cheese, buncis. Bilang semua cheese, cheese. Cheese. Baik. Sekali lagi 3 2 1 cheese. Cheese. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian akhir pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Pancasila. Baik. Terima kasih. Oke. Izin live ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ini udah kelewatan ini. Oke.